Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ibu di desa Dabuk Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tega membunuh bayi yang baru dilahirkan. Tiga pejabat Bawaslu menjadi tersangka korupsi dana hibah Pilkada serentak Ogan Komering Ulu Timur periode 2019-2021 hingga merugikan negara 4,5 miliar rupiah. Polisi menggagalkan upaya pengiriman 50 ton batu bara ilegal ke luar Sumatera Selatan. Upaya pengiriman batu bara ilegal keluar Sumatera Selatan digagalkan polisi. Selain menangkap 2 sopir, polisi turut menyita 2 truk yang mengangkut total 50 ton batu bara tanpa izin. Polisi menggagalkan upaya pengiriman batu bara ilegal. 2 truk yang mengangkut batu bara tanpa izin menuju Cirebon dan Bandung dihentikan dalam perjalanan. Selain menangkap 2 sopir, polisi turut menyita 2 truk yang masing-masing mengangkut 30 ton batu bara serta 20 ton batu bara. Polisi kini masih menyelidiki pemesan batu bara. Dari 2 ungkap kasus ini, ada 2 tersangka yang kita tangkap dan saat ini sudah kita tahan, yaitu inisial L dan inisial SY, yaitu selaku supir. Dari 2 ungkap kasus ini, barang bukti yang kita sita total 50 ton batu bara ilegal. Kemudian ada 2 truk fuso, kemudian ada beberapa dokumen-dokumen lain seperti SIM, kemudian surat jalan. Salah satu tersangka mengaku dirinya mengirim batu bara ilegal keluar Sumatera Selatan. Dari pengangkutan ini tersangka hanya menerima Rp800.000. Upahnya yang Bapak dapat sekali angkut berapa? Cuma 850 bersih. 850.000 itu sudah bersih. Iya. Kalau kotornya? Sama bawa makan, apa segala macam. Uang jalan itu 5.650. 5.650, tapi kalau bersihnya 850. Sisanya pokoknya sisanya buat makan, solar dan sebagainya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara serta denda Rp100 miliar. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang. Polisi memusnahkan barang bukti sabu-sabu dan pil ekstasi. Para tersangka yang diringkus merupakan bandar dan kurir narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan sabu-sabu lebih dari 15.045 gram dan 10.820 butir ekstasi. Semua barang bukti ini hasil sitaan 11 laporan polisi sejak Juli hingga Agustus 2023. Pemusnahan barang bukti disaksikan 18 tersangka dengan cara di blender. Terkait pemusnahan pada hari ini, yaitu ini hasil tangkapan Direktorat Narkoba. Ini adalah bentuk Polda Sumsel dalam memerangi narkoba, peredaran narkoba yang ada di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Di sini dari dalam 1 bulan kita ada 11 laporan polisi dan ada 18 tersangka yang kita amankan untuk TKP di daerah wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Para tersangka yang tertangkap di sejumlah lokasi merupakan bandar dan kurir narkoba jaringan internasional. Pemusnahan ini untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti. Yanuar Ikhrom melaporkan dari Palembang.
Sosialisasi bahaya penggunaan narkoba semakin gencar di sejumlah wilayah termasuk di Desa Srikaton, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Harapannya kegiatan ini bisa mencegah peredaran narkoba di segala lapisan masyarakat. Guna mengantisipasi maraknya peredaran narkoba, jajaran Polres Ogan Komering Ulu Timur gencar sosialisasi ke sejumlah desa di Ogan Komering Ulu Timur. Salah satunya di Desa Srikaton. Dalam kegiatan ini masyarakat dibekali pengetahuan bahaya mengkonsumsi narkoba. Harapannya melalui sosialisasi masyarakat bisa terhindar dari penggunaan obat terlarang. Pemerintah Desa Srikaton pun menyambut baik dan siap perang melawan peredaran narkoba. Srikaton dan seluruh warga masyarakat Desa Srikaton menyatakan dukungan dan perang terhadap narkoba. Bila menemukan atau melihat adanya peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di lokasi ataupun di sekitar tempat tinggal, kami harapkan untuk menghubungi personel Satres Narkoba Polres Ulu Timur maupun Kampung Tangguh Bebas Narkoba yang telah dibentuk. Narapidana di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilatih membuat kerajinan tangan. Pelatihan ini agar narapidana bisa berkarya usai bebas dari penjara. Berada di balik jeruji besi tidak menyebabkan para warga binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas 2B Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berhenti berkreasi. Mereka diberi pelatihan keterampilan mulai dari membuat asbak hingga membuat pot bunga yang bernilai seni. Pelatihan ini disambut antusias warga binaan yang semangat berkarya. Diberikannya pelatihan keterampilan ini sebagai bekal bagi warga binaan usai menjalani hukuman. Hasil dari kerajinan tangan WPP ini ada dalam bidang kerajinan tangan ada dua. Satu adalah pot bunga untuk bonsai, satu lagi asbak yang terbuat dari kardus atau karpet telur. Patung-patung juga kan itu? Ya, termasuk patung-patung naga yang dibuat dengan improvisasi mereka sendiri. Hasil dari karya tangan ini dijual apa hanya untuk koleksi di lapas, Pak? Hasil karya kerajinan ini kita jual dalam ruang lingkup daerah dan media sosial. Jadi saya berharap kerajinan tangan ini bisa sampai ke luar provinsi juga penjualannya. Sementara ini progres penjualannya lancar atau gimana? Sejauh ini dalam tiap minggu kita dapat pesanan sekitar 10 Pak, dari luar provinsi atau dari UPTBT luar lainnya. Hasil dari penjualan sendiri ada yang dibagikan ke warga binaan atau? Jadi di lapas ini Pak, untuk kegiatan kerja kita itu ada premi. Premi adalah pembayaran dari hasil kerja mereka. Dari hasil penjualan mereka mendapatkan 20% premi untuk kebutuhan mereka. Mayoritas hasil karya warga binaan dipasarkan secara daring. 20% dari hasil penjualan akan diberikan kepada warga binaan sebagai modal usaha saat kembali ke masyarakat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Bagi Anda penggemar minuman segar, jangan lewatkan menikmati es kacang merah. Salah satu kuliner khas Palembang ini sering diburu pelanggan karena rasanya segar dan manis, harganya pun terjangkau. Wih, segar. Ini dia salah satu kuliner khas Palembang, es kacang merah yang dapat menghilangkan dahaga, apalagi saat cuaca panas. Soal rasa, es kacang merah tidak perlu diragukan. Es dengan sensasi menggoda ini bisa ditemui di kedai Jalan Panjaitan. Kuliner berbahan dasar kacang merah ini memadukan alpukat, santan, pandan, kental manis, coklat lumer, dan gula cair. Pembuatan es kacang merah cukup mudah. Awalnya cuci kacang merah yang telah dipilih sampai bersih, direbus hingga lembut dan dicampur gula serta coklat lumer. Selanjutnya campurkan kacang merah dengan alpukat segar serta es batu yang telah dihaluskan. Kemudian beri pewarna gula cair, kental manis, dan coklat cair. Es kacang merah kerap diburu pelanggan karena rasanya segar dan manis. Rasa kacang yang berpadu dengan kokra untuk saya mantap banget. Lembut, kacangnya lembut, manisnya juga ada. Gurihnya segar kok mas gitu, sampai mas kopi. Buat harga menurut saya standar sih, bisa terjangkau lah untuk masyarakat. Kalau menengah, manapun bisa.
Aceh. Makanya suka kesini saya. Sering? Sering juga. Kalau biasanya liburan, kayak hari ini weekend ini ya, Sabtu kami kesini. Keluarga ya? Iya. Selain alpukat, es kacang merah dapat dipadukan dengan tape dan cincau. Santan kita rebus pakai pandan, sama kita juga tidak ada pakai gula merah. Terus ini apa namanya Pak? Alpukat itu kan ada toppingnya ya? Di alpukat itu diganti dengan yang lain? Oh, kalau untuk toppingnya itu bebas sih. Sering orang ini pakai alpukat, pakai cendol, pakai pate juga pernah ada. Kalau pakai cincau dulu bisa? Bisa juga. Bisa ya. Dalam sehari, pemilik kedai dapat menjual 100 porsi es kacang merah. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, yaitu Rp17.000 per porsi. Selamat mencoba. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.